Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusron Rozaid selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis di kelas kami. Yang pertama-tama izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 1 untuk memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada Andian Ria Mustika, yang kedua ada saya sendiri Destria Silvana, yang ketiga ada Adelia Pinky Karisma, yang keempat ada Pramudia Bagas Ananda Fahrezi. Baik teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang materi pemahaman tentang statistik inferensial. Baik, yang pertama-tama kita dapat melihat kata kunci terlebih dahulu. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari statistik inferensial, yang kedua fungsi dari statistika inferensial, yang ketiga metode statistika inferensial, yang keempat teknik pengujian statistika inferensial. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Pramudia Bagas Ananda Fahrezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial yakni serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan menurut data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Dalam statistika inferensial, kesimpulan sanggup diambil sehabis melaksanakan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga semoga sanggup memperlihatkan cerminan yang mendekati bergotong royong dari suatu populasi. Maka ada beberapa hal yang diperhatikan dalam statistika inferensial. Di antaranya banyaknya subjek penelitian, 2. Keadaan penyebaran data. Statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Statistik non-parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu fungsi statistika inferensial. Statistika inferensial atau induktif yakni statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan memakai hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensial digunakan untuk melaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji hipotesis, yaitu membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan kontribusi. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andian Ria Mustika. Saya Andian Ria Mustika akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Destria Silvana. Di sini saya akan menjelaskan metode statistika inferensial. Nah, ada dua macam metode statistika inferensial. Yang pertama yaitu estimasi parameter, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu estimasi parameter. Estimasi parameter ini seperti mempergunakan mean, median, mode, dan deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel populasi tersebut. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan membuat interval kepercayaan atau confidence interval, yaitu tentang nilai di mana parameter populasi sebenarnya cenderung turun. Nah, yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian yang juga dikenal sebagai pengujian signifikasi. Seringkali ini melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Pengujian semacam itu sering digunakan oleh perusahaan farmasi yang ingin mengetahui apakah obat baru lebih efektif dalam memerangi gejala tertentu daripada tidak menggunakan obat sama sekali. Karena tidak mungkin dan tidak etis untuk mencoba obat baru pada setiap orang yang memiliki gejala tersebut. Dari hasil eksperimental, kesimpulan dapat ditarik mengenai efektifan obat dalam populasi secara luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Pinky. Perkenalkan, nama saya Adelia Pinky Karisma, NIM 211 041 1219.
Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengujian statistika inferensial. 1. Analisis regresi linear. Dalam pengujian ini, algoritma linear digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data. Salah satu variabel tersebut adalah variabel dependent, sedangkan variabel independent dapat digunakan satu atau lebih. Dalam istilah yang lebih sederhana, kita mencoba memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan nilai variabel independen yang tersedia. Ini biasanya direpresentasikan dengan menggunakan diagram pencar, meskipun kita juga dapat menggunakan jenis grafik lain. 2. Analisis varians. Ini adalah metode statistik lain yang sangat populer dalam ilmu data. Ini digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Perbedaan signifan antara rata-rata diperoleh dengan menggunakan tes ini. 3. Analisis kovarian. Metode ini hanyalah pengembangan dari metode analisis varians dan melibatkan penyertaan kovariansi berkelanjutan dalam perhitungan. Kovarian adalah variabel independen yang kontinu dan digunakan sebagai variabel regresi. Metode ini digunakan secara luas dalam pemodelan statistik untuk mempelajari perbedaan yang ada antara nilai rata-rata variabel penelitian dependen. 4. Signifikansi statistik atau uji tes. Tes yang relatif sederhana dalam statistik inferensial. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika keduanya berbeda dari satu sama lain. Urutan perbedaan atau seberapa signifikan perbedaan tersebut dapat diperoleh dari sini. 5. Analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung. Kekuatan hubungan apapun jika ada antara dua variabel dapat diperoleh dari ini. Kita dapat memahami apakah variabel memiliki korelasi yang kuat atau yang lemah. Korelasi juga bisa negatif atau positif, tergantung pada variabelnya. Korelasi negatif artinya nilai satu variabel menurun, sedangkan variabel lainnya meningkat. Dan korelasi positif berarti nilai kedua variabel tersebut menurun atau bertambah secara bersamaan. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang telah kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.